Misi Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiri dzanbi wa qabili taubi syadidil iqaubi dzawli. La ilaha illa wallahul masir. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu wa as'aluhu taufiqa li aqwamit thoriq. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sa'ah. Mayyuti'illah wa rasulah faqad rasyadah. Wa may ya'sima fa innahu la yadurru ila nafsahu wa la yadurrullaha syai'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dumateng Bapak Ibu tuan rumah, Pak Nanang, segenap pimpinan ranting Muhammadiyah PP apa PP Pak? Oh, PP Legi Waruh, insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini kita ditakdirkan Allah bisa hadir di tempat ini. Bagi saya tempat ini tempat yang mulia. Sebab apa? Rasulullah pernah mengingatkan, la yaqutu qaumun yadhkurunallaha illa khaffat umul malaikat wa ghasyiyat urumur rahmat wa nazalat alaimus sakinah wa dzakarallahu fiman indahu. Tidaklah duduk-duduk orang yang ada di sebuah majelis dzikir. Ini kan majelis dzikir ya. Jadi majelis dzikir itu majelis tempat orang mengingat Allah. Illa khaffat humul malaikat. Kecuali malaikat itu mengelilingi kita, mendoakan kita, Pak. Bu, kita ini didoakan malah malaikat. Banyak malaikat ini mengelilingi kita. Sadar atau tidak itu terjadi. Wa ghasyiyat umur rahmat, Allah mencurahkan rahmatnya. Salah satunya semua sudah dapat kodak kan ini, rahmat ini. Bukan hanya itu, wa nazalat alaimus sakinah. Setiap orang yang ada dalam majelis dzikir ini mesti sakinah. Hatinya apa? Tenang. Ya boleh gak tenang, wis sembujung sendepel bisa. Ngarepe ono kotake bisa. Nggih? Masyaallah. Kira-kira di warkop bisa kayak ngene? Enggak mungkin. Gitu nggih? Bu. Kalau dalam majelis dzikir kayak gini ini masih ada yang kurang tenang, mesti ada masalah hatinya. Karena apa? Orang yang ngaji itu katanya Rasulullah, khairukum man ta'allamul Qur'an wa sebaik-baik kamu adalah yang ngaji Quran. Berarti orang ngaji itu yang paling baik. Kalau ngaji saja kita itu gak tenang, terus hidup kita itu kapan tenang? Halo? Bisa diikuti nggih? Masyaallah. Yang keempat, wa dzakarallahu fiman indahu, Allah nanti pasti akan mengingat kita di akhirat. Makanya nek ngaji tolong rungokno, ojo krungu. Soalnya nanti Allah, oh iki dhisik krungu-krungu ambek ngantuk iki. Gak ngrungokno tapi krungu. Apa bedane krungu ambek ngrungokno niki? Nek ngrungokno ya ngrungokno. Lah nek krungu tinggal ngomong ae. Mosok kait kepethuk mang sampe saiki gorong leren blas ngomong. Bu, ngrungokno apa krungu? Ngrungokno. Saya enggak lama kok, sebentar aja. Seneng saya hari ini tadi. Makanya katanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu, kalau hari ini kamu belum bisa tersenyum berarti tandanya hidupmu belum bahagia. Kira-kira mulai pagi tadi sampai sekarang wis senyum belum? Berarti belum bahagia gitu.
Ayo, bahagia itu kita sendiri yang menciptakan, bukan karena sesuatu. Jangan kebahagiaan itu karena orang lain, jangan. Ibu-ibu saya tanya, jangan sebelum nikah apa setelah nikah bahagia? Gak tahu. Hah? Sebelum atau sesudah punya anak bahagia atau belum? Sesudah. Setelah punya cucu atau belum bahagia? Bahagia tuh nggak usah tergantung keadaan. Pokoknya kurung rapi, wis rapi, pokoknya uripku kudu jok sampai tuwek malah gak bahagia. Ada orang Jawa mengatakan tambah gula tambah janggelan, tambah tua tambah janggelan, kangelan. Ngapunten nggih. Saya terus terang barusan dari Terawas ada capacity building PWM ini tadi atas nama PDM Sidoarjo. Ngantuk saya ini tadi, ini gak nguyu, tambah ngantuk saya. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya diminta ke sini untuk, saya nggak tahu Pak Agus, Ustadz sampean isi apa gitu loh. Makanya saya tadi mikir isi apa ya? Ini waktunya 17 Agustus. Iya, tak pikir-pikir apa ya isinya gitu loh. Kok seandainya sejak awal nanti materinya tentang umpamanya ini ya, baru saya berpikir. Akhirnya saya berpikir tadi, oh iya 17-an Agustus itu adalah hari kemerdekaan, peringatan hari. Saya mengingatkan saja, pertanyaannya sebenarnya merdeka itu apa sih? Coba dengan nanti lihat, saya lihat merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta Mahardika, artinya sejahtera atau kuat. Jadi merdeka itu adalah ketika sebuah bangsa itu bisa sejahtera, bisa kuat, terbebas dari cengkraman pengaruh bangsa lain, itu namanya negara apa? Merdeka. Pertanyaannya kita ini sudah merdeka atau belum? Sampai ngomong loh, nanti saya dicekel Wak Lurah. Secara apa ya, secara fisik memang kita sudah merdeka dari penjajah ya. Tapi masalahnya apakah betul kita ini sudah merdeka? Kalau kita lihat merdeka, makna kemerdekaan dari segi keislaman kita, ternyata kita terbelalak, Pak. Soalnya apa? Misi kemerdekaan itu adalah misi Islam. Apa itu? Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Artosipun sing disebut merdeka itu adalah melepaskan diri dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan pada Allah. Itu namanya orang merdeka. Setidaknya wonten telu Bu, tiga nggih. Bahasa kula dipahami enggak nih? Wis padha tur Jawa ya itu ya. Jadi setidaknya ada 3 makna kemerdekaan ini dalam diri kita umat Islam. Yang pertama, yang disebut merdeka itu adalah ketika kita melakukan ibadah itu harus karena Allah dan yang dibenarkan oleh Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak dibenarkan oleh Allah, berarti kita belum merdeka. Ngaji kepingin didelok wong ae. Halo. Ngaji kepingin oleh puluran ae. Berarti hidup kita masih belum paham ini. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut kita ini merdeka kalau kita bisa melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Wayai minggu-minggu enak-enak, seneng-seneng perayaan kayak ngaji. Kalau nuruti hawa nafsu gak kira teko wis. Betul? Makanya orang itu baru disebut merdeka kalau bisa menghindarkan, melepaskan dirinya dari belenggu hawa nafsu.
Pendawina nuruti nafsu tok ae. Sing nuruti nafsu mangan golek panganan tok, golek sing enak-enak. Sing nuruti seneng golek kesenengan tok ae. Sing nuruti warkop golek nang warkop wae. Selama hidup kita iki nek nuruti hawa nafsu tok ae, iku jenenge gorong merdeka. Inna nafsal amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu ngajak kita kepada apa? Kejelekan. Makanya wis merdeka apa belum kita ini ya? Secara menurut Islam loh, kita gak usah menurut menurut Islam. Ah yang terakhir ini gak enak ya. Jadi yang disebut merdeka itu manakala kita bisa melepaskan diri dari belenggu apa? Ketergantungan kepada manusia. Katanya Rasulullah, wa izuhu istighna'u anin nas. Orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak punya ketergantungan dengan Kalau hidup kita iki sik tergantung wong tok berarti gorong apa maneh nek kakean utang. Ngene mang ono sing diutang apa utang ambek wong iku wonge teko duk gak enak lah po ono wonge teko gorong. Hidup kita ini enggak akan merdeka kalau kita ini masih tergantung dengan apa maneh adik ngono ini negara wis kakean utang, wah gak iso apa-apa wis. Karena apa? Kita ini nggak bisa menentukan nasib sendiri, masih ditentukan oleh. Nah, selama ini loh kita bahagia itu tergantung orang apa enggak. Kemarin ada ibu-ibu konsultasi pada saya, Ustadz, suami saya itu loh nggak memperbolehkan saya ngaji. Lah terus ya apa? Bu, Pak, mohon maaf ya. Hidup ini tidak akan merdeka kalau hidup kita ini masih tergantung dengan orang. Kan gitu nggih. Makanya bahagia enggak urip iki gak usah tergantung wong. Ono bojo gak ono bojo kudu bahagia. Ono anak gak ono anak tetep enak gak enak kudu gitu. Wong kita muni alhamdulillah iku nek enak tok. Nek gak enak innalillah. Gak boleh nggih. Enak alhamdulillah, gak enak ya alhamdulillah. Makanya saya mencoba untuk melihat di dalam Al-Qur'an itu ada 4 janji Allah yang ada dalam Al-Qur'an diperuntukkan pada manusia, dalam kehidupan manusia. Meskipun banyak janji ya. Tapi saya melihat ada 4 janji Allah. Mungkin ini sebagai solusi ya. Jadi ada 4 janji Allah dalam Al-Qur'an untuk kehidupan manusia. Dan isinya Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar, mohon maaf, kaitannya dengan pedoman way of life, kepedoman hidup manusia. Tapi di situ ada sumpah Allah kan ya. Ada janji-janji Allah, banyak itu. Ada 4 yang ingin saya sampaikan hari ini. 4 janji Allah dalam kehidupan manusia. Dan janji Allah ini mesti dipenuhi. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la tukhliful, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi. Apa janji Allah dalam Al-Qur'an? Yang pertama, coba lihat di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Ini janji Allah ini. Apa katanya Allah? Wa itta'adana rabbukum, Allah telah menyerukan kepada kita semua. Apa itu? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah apa? Keberkahan nikmat yang diberikan oleh Allah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, maka mesti terjadi adab atau malapetaka.
Pertanyaannya adalah syukur itu apa sih? Bedakan syukur dengan syukur. Kapok. Apa Bu syukur itu? Kalau menurut ulama syukur itu adalah apa? Sabrul abdi jami'a ma'amanallah ila ma'khulika li ajri. Syukur itu adalah membenargunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Jadi tugas manusia kan melakukan ibadah. Jenengan dikai awak seger waras, dikai ngaji, ya iki syukur. Dikai Gusti Allah kelebihan donya brana, disedekahono gawe mbangun gedung dakwah. Iki jenenge syukur. Tapi masyarakat syukur itu maknanya diperkecil, didistorsi menjadi tasyakuran. Nah, nek tasyakuran itu identik dengan manganan. Makanya nek tasyakuran nek gak ono manganane duduk jenenge padahal gak ada tasyakuran, yang ada adalah tasyakur. Apa tasyakur? Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Pertanyaannya, awak dewi dikai seger waras, apa tasyakurane? Ya digunakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ini bentuk tasyakurnya. Nah dikai ilmu, mosok panganan. Dikai Gusti Allah kelebihan ilmu, diketuk tularno ilmune. Ya iki namanya Jadi kalau syukur di maknani manganan itu ya gak salah, cuma gak pas, ngoten nggih. Tapi anjene biasa ketok panganan ya mau syukuran iku sing dieling-eling apa? Panganan. Panganan niku loro nek biasa jenenge legawa, Bu. Ana sing dileg, ana sing digawa. Nek gak adik legawa biasa gak. Nanti ya cari tasyakuran wis entek. Kae enak. Makane nek ana sing dilekik ngono ambek sing digawa biasa apa? Kan iki mau acara adik ngomong gitu gak enak saya tadi. Iki tasyakurane Pak Nanang. Nek adik ana kene tok gak adik gak mulai berarti kurang. Jadi ternyata syukur itu kebalikannya kufur. Sopo sing syukur berarti gak kufur. Lah nek gak syukur kufur. Ngono. Siapa yang ngomong? Allah ternyata. Oleh karena itu syukur itu harus kita lakukan. Mengapa? Karena ketika orang itu bersyukur, Allah menjanjikan la azidannakum. Syukur memang ada tiga ya, ada dengan lesan, ada dengan hati, ada dengan amalan. Cuma kita dengan lesan itu kadang-kadang nek enak tok muni. Oleh arisan ibu-ibu, alhamdulillah. Nek gak oleh mau weneng ae. Lah kok gak oleh yo? Gak. Padahal ketika kita itu muni alhamdulillah itu mohon maaf atau tidak alhamdulillah, Allah menjanjikan dua mesti itu. Kalau kamu setidaknya membaca alhamdulillah, Allah menjamin dua. Satu, nikmat itu tidak akan diambil, ditetapno terus. Umpamanya asal isok melaku, tiga isok melaku maneh. Begitu. Yang kedua, nikmat ini akan ditambah oleh Allah keberkahannya, ziyadatul khairnya itu. Makanya kalau arisan tetap muni apa? Alhamdulillah ngono. Soalnya apa? Cek nikmate ditetapno terus. Bayangno sampean gak oleh arisan, walah langsung gak iso mlaku. Ya apa sampean? Makane mulai nanti ya enak nerima arisan gak nerima tetep muni apa? Ini oleh panganan gak oleh panganan, alhamdulillah ngono. Sing oleh alhamdulillah, sing gak oleh alhamdulillah. Ya ngono. Itu tolong dibiasakan ya. Muni alhamdulillah tok yang tadi oleh arisan. Padahal kalau lihat, mohon maaf, saya kemarin lihat ketela pohon itu, pohon loh Bu. Pohon itu kalau sudah tua, itu yang di atas itu daunnya sudah rontok kan gitu ya. Tinggal satu dua, yang ada cuma batangnya saja. Jenengan nggak lihat itu. Di bawahnya itu, sak mene-mene Bu. Kan gitu ya.
Hidup itu seperti itu. Kita lihat nikmat iku sing ketok tok. Contoh, sing didelok apa? Duwike. Sing didelok donya pranane. Padahal anake seger waras, bojone gak selingkuh. Iku kan nikmat luar biasa kan? Yang lain yang gak kelihatan di permukaan itu banyak nikmat Allah. Gak tahu disyukuri. Sing ketok tok sing kita seperti itu ya biasanya ya. Makanya enak alhamdulillah, gak enak ya tetap bisa ya. Allah mengatakan la azidanakum, aku tambah dan aku tetapkan nikmat itu. Jadi mulai besok ya bersyukur ya. Bojone mancing oleh ke alhamdulillah, oleh cuwilik bawakna ya. Ya kudu alhamdulillah. Lah apa Bu kok alhamdulillah? Enak gadek mbeteti. Langsung di ngaten nggih. Jadi pertama surat Ibrahim itu sumpahnya Allah. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman wadkuruni adzkurkum waskuruli walatak adzkuruni adzkurkum fadkuruni adzkurkum. Zikir awakmu nang aku supaya aku zikir nang awakmu. Maksudnya apa zikir itu? Ingat. Ingatlah kepadaku supaya aku ingat kepada kamu. Rata-rata kita itu kurang dikirin nang Allah. Zikir, halo, adalah segala sesuatu yang menjadikan kita ingat pada Allah. Itu jenenge zikir. Isok diucapno, isok dilakoni, kan gitu. Jadi zikir itu di masyarakat maknanya hanya sekedar diunekno. Padahal nanti lihat di dalam surat Al-A'raf itu ayat berapa? 112 atau berapa itu? Mohon maaf saya agak lupa itu. Wadkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan. Kan ada itu ya. Wadunal zahr minal qauli bil ghudwi wal asal wala takuna minal ghafilin. Monggo dikoreksi barangkali saya agak lupa ini. 205 Al-A'raf nggih. Wadkur rabbaka zikira nang Gusti Allah fi nafsika di dalam dirimu. Oh, nek zikir ijenan, ojo kupu mesti kudu wong ke. Nek wong ke gak apa-apa, tapi ayat niki fi nafsika di dalam dirimu. Berarti apa? Kita itu enak gak enak tetep zikir, eling nang Gusti Allah. Terusnya Bu, sudah capek dah? Setengah jam ae. Tadarruan sing DP, apa DP? Tadarru merendahkan diri. Ojo tola-tole nek iso ndelok pucuke irung. Artinya apa? Gak usah ndelok nang ngarep nek zikir iku. Oh enggak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gak boleh, harus tadarruan, merendah diri. Ya Allah. Bahkan disampaikan di lanjutnya ayat apa? Wa khifatan, dengan rasa khauf, takut. Ya Allah, iki kok nek gak diterima ya apa ya. Ngono lho zikir itu. Ojo zikir ambek kuwayo. Minal kau apa? Wadunal jaldi apa minal kauli? Hah? Wadunal jahar, dono dari suara yang keras. Berarti nak zikir kudu sirri. Apa sirri? Sirri itu artinya cukup kita sendiri sing mendengar. Orang lain kalau bisa jangan. Makanya dikatakan minal kauli, diomongno kaya mohon maaf ya, mulutnya iwak jair Bu, nek melaku apa nek kolam. Gitu ya, berarti gitu. Ojo mendengar. Lapo zikir aku. Gak iso. Harus minal kauli digerakno. Paham digerakno?
Ya diobano. Diobano. Kayak iwak cair ya, kayak iwak cair kop-kop ini. Masya Allah. Quran ternyata gini-gini ya. Bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi maupun, berarti ojo sampai pagi sampai petang gak dikir. Awan, yo pagi sampai petang dikir apa maneh? Oh no. Bengi apa maneh? Tetap harus dikir pada Allah. Gitu. Jadi dikir itu jangan dimanai, mesti menyebut. Jenengan ngaji ini termasuk dikir karena ingat ada Allah. Jenengan ketika ngaji ingat ada Allah enggak? Nah, berarti dikir. Jenengan masak untuk suami dan anak, itu namanya zikir. Karena apa? Ingat ini adalah perintah Allah, saya disuruh untuk menyiapkan makanan untuk keluarga saya. Berarti masak termasuk zikir gitu. Lah nek masak ambek ngecace ya iku jenenge gak zikir. Masak ambek muring-muring gak oleh, iku jenenge gak enak ngaji ngene iki. Wis Bu, sampeyan ya. Jadi paham zikir ya. Jadi kalau kita ingat pada Allah, Allah pasti ingat. Jenengan ketika susah pasti akan diingat Allah, pasti ditolong. Lah kita gak tahu eling Gusti Allah, ketika susah ya gak direken Gusti Allah, kon gak tahu eling aku kok. Ya Allah gak ngereken aku lah apa, kon gak tahu eling aku kok. Ya apa gitu. Gak kenal Allah. Kalau kita senantiasa dekat dengan Allah, ingat Allah, Allah pasti akan. Kan ada lagu, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat, engkau. Lagunya siapa dulu itu? Bimbo Pak ya. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Awak dhewe gak tahu ide Gusti Allah kok kepengin Gusti Allah dekatnya gak mungkin. 3 kurang 1. Yang apa? Sumpah, apa janji Allah. Yang ketiga. Coba nanti lihat di surat Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Ini sumpah, janji Allah. Sudah ketemu? Apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna. Wah, luar biasa ini ya. Dan tidaklah Allah menghukum, mengadab manusia selama manusia itu istighfar kepada Allah. Lu. Jadi kalau hidup ini gak kepingin oleh belai, masalah, kecelakaan, apalagi malapetaka, sing ke istighfare nang Gusti Allah. Awak dhewe istighfar ping pira sedina? Rasulullah pernah ngomong gini, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaum aktsara sab'ina marra. Masya Allah. Demi Allah, aku iku istighfar pendino lebih dari 70 kali. Dijamin swarga istighfar lebih 70. Berapa lebih dari 70? Ya 71, 72 ngono ya. 100 bisa lebih ya. Awak dhewe berapa kali satu hari? Gak kena dihitung, soalnya gak tahu. Bu, longgo, astagfirullah. Nggih, kate lapo astagfirullah. Ana edalan, ojo ngrungokno lagu ae. Astagfirullah. Cek didono saking apa? Belai. Anake budal kerja, budal sekolah. Astagfirullah, muga-muga anakku selamat. Kan enak gitu. Istighfar, sing kada istighfar. Longgo ini ki ambek sembojong astagfirullah. Cek didono saking janji. Ini janji Allah loh. Janji Allah loh. Kok gak iso lho, Allah ngomong kok gak iso. Wa makanamu wa hum mu'adzibahum wa hum yastaghfiru. Bisa dipahami ya? Terakhir kayak panas iki. Nggih. Ayo terakhir
ini surat Al-Mu'min ayat 60. Al-Mu'min ayat berapa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Nggih, bener ah? Halo. Sudah ketemu, Mas? Bener. Nek salah sampean salah no. Terus itu. Iya. Lo kok beda, Pak? Oke. Surat Al-Mu'min ayat 60. Al-Mu'min, Pak. Al-Mu'min itu Al-Ghafir. Surat Ghafir ya. Nggih, gak apa-apa jenenge wong. Saya Al-Mu'min, Bapak Al-Mu'min. Anu titik tok. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Allah berfirman apa, Bu? Ini janji Allah loh. Ud'uni astajib lakum, ndonga awakmu mesti tak ijabahi. Ngono ae. Halo. Ternyata enggak ada doa yang enggak dikabulkan. Semua doa dikabulkan selama doa itu baik. Kok gak percaya ya? Bu, wis engko ae ditelok nang omah, wis ada buktinya satu berarti bener. Halo, wis ngaji Quran itu katanya Allah ini, wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu kan gitu ya. Jenengan ngrungokno iku ngaji. Jenengan buka iku ya termasuk ngaji. Jadi masih gak buka Quran nek ngrungokno tok iku juga termasuk ngaji. Ojo kuwatir. Kayak ini mah ngono sing ngaji, sing maca sampean ngrungokno, iku termasuk sampean ganjarane padha. Gusti Allah sanjang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum. Dadi sing maca sing ngrungokno ganjarane padha. Ngono ae. Makane masih sampean gak buka, ngrungokno tok ganjarane ya. Mohon maaf ya. Jadi, Bu, katanya Allah apa? Ud'uni astajib. Donga nang aku mesti tak ijabahi. Pertanyaannya, aku iki wis ndonga yo ket biyen gak di ijabah. Gak usah khawatir, ada 3 alternatif. Allah memberikan 3 alternatif. Alternatif pertama, ada doa yang disegerakan. Mari subuh ndonga, esuk oleh arisan. Artinya apa? Anjene melok, sing gak melok ya gak mungkin. Jadi itu doa yang disegerakan. Pernah ya? Ya meskipun gak arisan mesti tahu iki. Yang kedua, ada doa yang ditangguhkan. Ngerti ditangguhkan? Gak dikai saiki. Saya dulu doa kok gak dikai ya. Tak pikir-pikir umpamanya aku dikai biyen iki kok gak karu-karuan aku. Ketang dikai saiki. Lah saiki lho wis ana sembarang tapi waktu ambek tenaga gak iso. Biyen iki waktu tenaga ana tapi gak ono. Halo, itu kan ya. Jadi bener Gusti Allah kayak aku saiki bener ya. Soalnya apa? Allah tahu. Katanya Allah ini. Wow ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu awakmu gak ero iku. Makane nek kapane doa kita itu gak dikai Gusti Allah saiki, iku jenenge dikongkon sabar. Sampeyan dikai sugih saiki, gak kira iso ngaji. Wong sugih titik gak ngaji apa maneh sugih keh. Wong sing ngaji kan rata-rata sing gak patek sugih. Sing sugih gak kira iso ngaji ngene iki. Halo.
Sampe dikai kaya Ayu Ting Ting, gak kira iso ngaji. So terus ya. Kan wis alhamdulillah Gusti Allah gak ngekei awak dhewe saiki, insyaallah ngekei engko pada waktunya. Semua itu akan indah ketika pada waktunya. Alternatif yang ketiga. Apa alternatif yang ketiga? Allah akan mengganti doa kita itu dengan yang lain. Masya Allah, biyen niku seneng ambek Sri gak karu-karuan. Pendawino ndonga kepingin oleh Sri. Begitu waktune gurung dijauh, Sri wis dirapekno ambek wong liya. Srine minggat. Akhirnya Gusti Allah jodohna mbek Fatimah. Umpamane sepurane. Dadakno dadi nang enake uripe, justru Sri gak karu-karuan. Ini yang disebut Allah mengganti yang makanya gak usah khawatir. Dongaku gak diterima Gusti Allah, mesti kok diganti yang lain. Ngono. Halo. Saya dulu pernah gitu ya. Begitu lulus kuliah nyebut gawe gitu ya. Kepengin tuku Yamaha Super pian Pak, ono sama Super ya. Ladang Super ya Pak ya. L2 Masya Allah. Kepengin. Dadakno 5 tahun gak iso tuh. Dadakno iso tuku Yamaha GL Max. Wow. Kepengin tuku mobil ngono. Dadakno gak iso tuku mobil ngono. Dikai Gusti Allah iso tuku mobil CR-V. Masya Allah. Artinya Allah akan mengganti yang terbaik. Makanya jenengan ndonga gak dikai Gusti Allah gak usah khawatir, mesti dikai sing luwe. Halo, paham? Nek paham ya wis sampai sakmene. Saya kira itu ya, mohon maaf saya gak tahu iso diterima apa enggak ngaji saya tadi. Ada 4 itu tadi ya, ada 4 apa? Janji Allah ya, meskipun banyak itu saya sampaikan ada 4. Iku nek diterusno suwe ya. Papat iki ya. 1 suruh bersyukur, nanti Allah akan menambahi nggih. Yang kedua suruh banyak ingat pada Allah nggih. Yang ketiga suruh apa tadi? Ingat pada Allah. Yang terakhir apa Bu? Suruh berdoa. Insyaallah nanti Allah akan mengijabahi. Dan paling akhir saya ingatkan, doa itu tidak dikenal tempat. Doa itu hanya dikenal waktu. Makanya disebut waktu mustajab, bukan tempat mustajab. Bu, masih kene, mohon maaf ya bahasa kasare, masih ngone pelacuran jenengan donga gak apa-apa. Ojo tempate, tempat itu di mana saja nggak masalah untuk berdoa. Nggih? Yang paling penting waktunya. Ada 4 waktu, mohon maaf sepintas saja. Yang pertama bainal adzan wal iqamah, antara adzan sampai ndonga jos iku. Ojo gopo gawe ujian ae ta sing ke ndonga nggih. Yang kedua kaenang. Yang kedua apa, Bu? Di antara 2 sujud. Duduk di antara 2, mari sujud. Duduk kan, Rabbi firli, wah, hebat, warhamni, wajburni, wahdini, ya Allah ampunilah dosaku, ya kan ya, berilah welas asih kepadaku, cukupilah ya Allah, penuhi ya Allah semua kebutuhan hidupku, kan gitu ya, tunjukkanlah ya Allah aku jalan yang benar. Terakhir apa? Berikan aku rezeki yang cukup. Wah luar biasa. Makanya nek duduk di antara 2 sujud itu nek iso sing suwe, ojo karena kepingin sujud mana akhirnya cepet gitu. Padahal doa itu doa mustajab itu. Ada juga ketika hujan turun itu doa. Yang paling penting lagi ketika jenengan puasa Pak, jenengan puasa doa, wah mustajab itu. Poso wae nalikane poso, terutama menjelang berbuka, menjelang maghrib ya. Kate maghrib ndonga, ojo nonton TV ae ndonga. Katene buka iku. Soale luwe-luwene nemen iku. Saya kira itu, ayo kita berdoa pada Allah. Muga-muga mawon Bu nggih.
Awak sing ngaji sedanten iki awake diparingi seger waras kabeh nggih. Diparingi rezekine sing barokah. Anake, bojone, putune ingkang saleh salehah. Rumah tanggane sing bahagia. Disepuro dosa-dosane. Diterima amal ibadahe. Sing duwe utang iso nyaur utange. Lan muga-muga sedanten saged mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna inna zina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma la tada'lana tanban ila ghafarta. Ya Allah, kula nyuwun pun sampai wonten dosa ya Allah sing dereng sampean sepuro ya Allah. Wala aiban ila satarta. Kula nyuwun ya Allah pun sampai wonten aib ya Allah dalam diri kula lan panjenengan sedaya sing hadir niki ya Allah. Sing dereng sampean tutupi ya Allah. Wala maridon ila safaita. Pun sampai wonten ya Allah penyakit wonten dalam diri kita niki ya Allah sing dereng sampean warasaken ya Allah. Wala hamman ila kharasta. Kula nyuwun ya Allah pun sampai wonten kesedihan, kesusahan sing dereng saged jenengan paringi kegembiraan, sampean paringi kegembiraan ya Allah. Wala hajatan min khawaidun ya illa qadaita. Ya Allah kula nyuwun ya Allah pun sampai wonten hajat kula sing dereng sampean paringi ya Allah hajat kula ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.